kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi terhadap rekan saya yaitu Ajeng, Ibu Ajeng sebagai coach dan rekan saya Ibu Nengsri Yunita sebagai coach. Dalam supervisi kali ini saya akan melakukan 3 tahapan. Yang pertama adalah praobservasi, kemudian yang kedua pelaksanaan observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ajeng, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya juga baik ya Bu ya. Hari ini Ibu Ajeng akan melakukan proses coaching ya Bu ya hari ini. Oke, begini Bu, sebelum kita melakukan percakapan coaching terlebih dahulu, saya ada beberapa yang harus kita bicarakan. Boleh Bu? Iya boleh Bu. Oke. Pada kegiatan supervisi kali ini ya Bu ya, ada 3 tahapan yang akan kita lalui gitu. Yang pertama itu tahapan praobservasi, kemudian yang kedua tahapan pelaksanaan observasi, dan yang ketiga itu tahapan pasca observasi. Nah, pada tahapan praobservasi kita akan mendiskusikan rubrik penilaian tentang percakapan coaching dan kompetensi inti yang ingin dikembangkan gitu Bu ya. Nah, untuk tahapan pelaksanaan observasi, saya sebagai supervisor akan mengamati Ibu saat melakukan percakapan coaching terhadap coach Ibu selama 10 sampai 15 menit saja. Nah, kemudian untuk tahap pasca observasi, kita akan melakukan refleksi ya Bu dan tindak lanjut terhadap percakapan coaching yang Ibu lakukan bersama coach Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Ya Bu. Baik. Nanti pas pelaksanaan coaching antar coach dengan coach itu saya akan mengamati dan saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu Bu ya. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach Ibu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sejalan dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Dan jangan lupa Bu ya, dengan prinsip coaching yang 3 itu, yang pertama kemitraan, jadi Ibu harus menjalin kemitraan dengan coach Ibu, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir itu juga Ibu harus memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach. Mungkin sebelum dilakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Bisa Bu? Ya insya Allah bisa Bu. Oke. Yang pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu nih, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kita hari ini? Ya Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan pada sesi coaching kali ini adalah tentunya tentang kompetensi inti dari proses coaching, yaitu kehadiran penuh present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach itu. Oke, baik Ibu ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya Bu ya, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach Ibu. Benar ya Bu ya? Nah, di antara ketiga kompetensi inti ini gitu, yang mana yang menurut Ibu yang akan Ibu kembangkan ya secara lebih spesifik gitu untuk diobservasi? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, terus kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Oke, baik. Jadi ada 2 kompetensi inti yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Oke. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu itu apa? Jadi seperti apa? Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini?
Pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi permasalahannya dengan sendirinya. Artinya coaching tersebut bisa menemukan solusi itu dengan langkah-langkah atau cara-caranya seperti itu. Oke, baik. Jadi Ibu, indikator ketercapaiannya saat coaching Ibu itu sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya? Ya Bu. Baik, Ibu terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching, proses percakapan coaching dengan coach Ibu dengan sebaik-baiknya Bu ya. Dan nanti setelah Ibu melakukan percakapan coaching dengan coach Ibu, kita akan berbincang lagi gitu Bu untuk merefleksi hasil dari proses percakapan coaching tersebut. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Neng. Waalaikumsalam, selamat siang juga Ibu Coach yang terhormat. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik, kemarin Ibu meminta saya untuk bertemu dan membicarakan sesuatu ya Bu? Iya Bu, benar sekali. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan pembelajaran saya di kelas Ibu. Oh iya, baiklah. Mungkin untuk percakapan kita kurang lebih 15 menit ya Bu. Mudah-mudahan dengan percakapan kita yang terbatas ini dapat menghasilkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih ya Bu ya. Saya ucapkan sebelumnya ya Bu ya. Ya, boleh silahkan ceritakan Bu. Begini Bu, saya ingin membicarakan permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas Bu. Beberapa hari kebelakangan inilah Bu. Oh, masalahnya apa ya Bu? Mungkin dapat kita bicarakan bersama supaya nanti kita bisa mencari solusinya, solusi yang terbaik ya Bu. Ya Bu, begini, saya merasa di kelas saya akhir-akhir ini siswa saya itu sering terlihat cepat merasa jenuh ya Bu ya. Kemudian ketika saya sedang menyampaikan pembelajaran, banyak siswa yang tidak konsentrasi Bu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira situasi yang ditampilkan oleh siswa pada saat melakukan proses pembelajaran seperti apa ya Bu? Boleh dijelaskan? Ya Bu, seperti banyak siswa yang terdiam tanpa memperhatikan saya Bu ketika saya sedang menjelaskan pembelajaran. Kemudian ada siswa yang mencoret-coret di kertas, ada juga yang berbincang dengan temannya, kemudian ada yang melamun, kemudian banyak siswa yang lebih tidak memperhatikan saya Bu daripada yang memperhatikan saya. Seperti itu Bu. Bagaimana Ibu melakukan metode pembelajaran metode pembelajaran dalam sehari-hari? Oke Bu, saya selama ini menjelaskan materi pembelajaran ya Bu ya, memang hanya menggunakan metode ceramah saja, ceramah dan tanya jawab saja ya Bu ya. Jadi siswa suruh mendengarkan apa yang saya sampaikan gitu ya Bu ya dari metode ceramah. Kemudian dari pembelajaran tersebut kan cukup mudah ya ketika setelah itu saya memberikan pertanyaan kepada mereka. Jadi saya hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja. Kemudian menurut saya pembelajaran tersebut ya cukup mudah karena cukup hanya menggunakan media lisan saya saja ya Bu ya, tanpa perlu tanpa perlu media yang rumit gitu ya Bu ya, dan siswa bisa langsung menerima pengetahuannya gitu menurut saya ya Bu ini. Setelah itu saya mengajukan ya beberapa pertanyaan gitu setelah ceramah, kemudian tanya jawab. Tapi ketika bertanya jawab banyak siswa yang kesulitan menjawab pertanyaan saya, padahal tadi di awal saya sudah menjelaskan gitu Bu. Baik, boleh Ibu ceritakan metode pembelajaran lain yang Ibu lakukan selain dari metode ceramah dan tanya jawab?
Tidak Bu, saya hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja dalam pembelajaran. Karena menurut saya metode ceramah dan tanya jawab merupakan metode yang mudah, yang bisa kita lakukan kapanpun, yang artinya tidak memerlukan peralatan yang lengkap karena keterbatasan sarana dan prasarana saya juga ya Bu ya di sekolah. Jadi hanya dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja, saya sebagai guru dapat dengan mudah menguasai kelas dan dapat menyajikan materi pembelajaran yang luas dalam waktu yang relatif singkat ya Bu ya, dan efektif yang dilaksanakan di kelas dengan jumlah siswa yang banyak gitu Bu. Karena jumlah siswa saya yang berada di kelas saya itu lumayan cukup banyak, ada 40 siswa Bu. Berarti selama proses pembelajaran Ibu hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja ya Bu? Iya, benar sekali. Baiklah, jika kita lihat Bu ya, dari keaktifan dan motivasi belajar siswa, Ibu kira-kira menurut Ibu berada di rentang nilai berapakah jika interval nilainya 1 sampai 10? Murid saya ya Bu ya, menurut saya itu berada di rentang nilai 4 atau 5 lah Bu. Oke, kemudian harapan Ibu sekarang ingin siswa Ibu itu berada di rentang nilai berapa? Kalau keinginan murid, keaktifan murid, memang keinginan saya itu 10 ya Bu ya, namun saya ingin siswa yang tidak muluk-muluk ya Bu ya. Saya ingin terlihat aktif dalam pembelajaran. Saya ingin siswa saya memiliki motivasi yang tinggi. Mungkin jika dilihat di rentang nilai dan yang mampu saya berikan kepada siswa mungkin 8 ya Bu ya gitu. Lalu menurut Ibu, apa yang harus saya lakukan Bu untuk menghadapi permasalahan ini Bu? Baik, mari kita kaji lagi ya Bu. Selama proses pembelajaran siswa Ibu terlihat malas dan tidak termotivasi, dan juga metode yang Ibu gunakan hanya metode ceramah dan tanya jawab. Menurut Ibu, apa cukup hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dalam proses pembelajaran? Sebenarnya ya Bu ya, tidak cukup mungkin Bu ya. Nah, berarti pada titik itulah permasalahan sebenarnya yang Ibu hadapi. Oh, berarti permasalahan saya ada pada metode pembelajaran yang saya gunakan ya Bu ya. Nah juga Ibu, kata Ibu tadi metode pembelajaran itu yang saya gunakan hanya ceramah dan tanya jawab saja ya Bu ya. Jadi kalau ceramah dan tanya jawab saja itu bersifat satu arah, sehingga membuat siswa kurang aktif dan kurang termotivasi ya Bu ya. Nah, seperti itulah Bu, karena kan metode pembelajaran itu pada dasarnya tidak dapat hanya berdiri sendiri ya Bu, tetapi memerlukan variasi atau teman dari metode yang lain seperti itu. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk menarik perhatian siswa saat mengikuti pembelajaran? Lingkungan sekolah saya kan lingkungannya perkebunan. Sepertinya Bu akan lebih menarik jika anak-anak lebih segar gitu ya, jika anak-anak atau siswa saya itu diajak keluar Bu. Bagaimana kalau begitu Bu? Seperti misalnya outing class gitu, jadi pembelajaran keluar. Ide yang sangat bagus itu Bu. Baiklah Bu, kalau begitu saya akan mencoba ya Bu ya rencana pembelajaran dengan metode outing class Bu. Baik, rencana yang sangat menarik ya Bu. Kira-kira nih kapan Ibu akan menerapkan metode outing class tersebut? Insya Allah saya akan menerapkan 2 hari ke depan ya Bu ya. Kebetulan ada mata pelajaran IPAS dengan materi tumbuhan, sehingga menurut saya cocok Bu untuk menerapkan metode outing class ini.
Nah, apa yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Untuk besok saya akan membuat rancangan pembelajaran menggunakan metode LT Class. Kemudian esoknya lagi saya akan menerapkan itu. Oke, saya tidak sabar untuk mengetahui hasil dari penerapan metode outing class yang Ibu rencanakan. Semoga berhasil ya Bu. Semangat. Semangat Ibu. Terima kasih Ibu ya atas waktunya dan kesempatannya bisa berbicara sama Ibu. Ya, sama-sama. Kalau begitu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Makasih Ibu. Baik Ibu, bagaimana tadi hasil proses percakapan coaching dengan coach Ibu? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Ya Bu, alhamdulillah proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya yang akan saya sampaikan. Boleh kan Bu? Iya Bu, boleh. Oke. Gini ya Bu, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya merasa yang saya lakukan dengan menggunakan alur Tirta yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dan potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahan. Oke, baik. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya amati, juga saya tadi ada beberapa catatan. Yang pertama, Ibu sudah berhasil gitu ya menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching juga Ibu sudah tadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga agar coaching mampu menggali potensi yang ada pada dirinya gitu ya. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari dan merencanakan aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan gitu, dan juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, saya juga tadi mendengar dan mengamati percakapan Ibu dengan coaching Ibu itu sudah fokus ya Bu ya, sudah fokus pada apa yang ingin Ibu kembangkan. Kemudian juga tadi saya melihat sudah ada present atau kehadiran penuh pada diri Ibu gitu ya, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, yang sesuai dengan kata kunci yang diutarakan oleh kunci Ibu. Nah, itu sangat luar biasa sekali ya Bu ya, apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching hari ini itu sudah baik sekali. Mudah-mudahan kedepannya Ibu lebih sukses lagi, lebih lancar, dan diberikan kemudahan dalam proses coaching berikutnya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Oh iya, satu lagi boleh Bu? Ya boleh Bu. Oke, ini Bu ya, untuk ke depan kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan gitu berdasarkan hasil melakukan proses percakapan coaching kita hari ini? Baik, untuk ke depan kompetensi yang saya ingin lakukan ke depan adalah kompetensi tujuan dan lebih mendalami alur kita lagi untuk melakukan coaching supaya lebih baik lagi. Oke. Baik, Ibu hebat sekali, luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu akan mendalami coaching berikutnya itu dengan mendalami alur Tirta agar lebih baik lagi ya Bu ya. Dimulai dengan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tentunya diakhiri dengan tanggung jawab. Bagus sekali Bu, dan terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini dengan menggunakan alur Tirta dalam proses percakapan coaching Ibu tadi. Dan
Mudah-mudahan kedepannya Ibu dapat melakukan proses percakapan coaching dengan coach Ibu itu lebih dalam lagi, lebih menggali lagi potensi yang dimiliki oleh coach Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semangat terus. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.